Shalom, selamat siang untuk kita semua. Kami bertiga di sini. Saya Sintua Jaspa, Manuru, Amang Boas, Pangaribuan, Mega Boru Tambunan, Mega Hutahayam Boru Tambunan. Kita akan melanjutkan pembahasan dari 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai 5 dengan perikopnya di kitab Iman Mengalahkan Dunia. Iman mengalahkan dunia. Nah, tapi kita fokus dulu di ayat 4 sambil nanti kita diskusi, berdiskusi. Kita bisa baca ulang ayat 1 sampai 5. Ayat 4-nya, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, yaitu iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Nah, di sini kalau saya lihat iman mengalahkan dunia. Secara umum kalau disebut mengalahkan, berhasil dengan cita-citanya. Tapi secara Kristen, secara kita yang mengimani ajaran Kristus, secara khusus yang diajarkan oleh kitab Yohanes ini, saya melihat satu pertama, bagaimana iman mengalahkan dunia. Yang pertama, sungguh-sungguh percaya Tuhan kita Yesus Kristus. Yang kedua, iman yang mengalahkan dunia adalah iman yang memiliki sifat dasar cinta kasih. Tiga, iman yang mengalahkan dunia adalah memiliki gaya hidup yang selalu mendekatkan diri kepada perintah Allah. Yang empat, yang saya catat, iman mengalahkan dunia adalah iman yang menyelamatkan kepada semua orang. Nah, kira-kira apa latar belakang dan mengapa tema iman mengalahkan dunia ini penting menurut Amang Boas? Jadi memang kita ini kan hidup di dunia. Dan yang menciptakan dunia itu adalah Allah sendiri. Jadi kalau kita percaya kepada Allah, Allah itu ada di dalam kita. Dia tersalur kepada kita, diinfuskan ke kita, ditransfusi kepada kita. Yang tadinya Allah itu di luar kita, dengan percaya kita kepada dia jadi masuk dalam kita. Kalau Allah sudah di dalam kita pun ada di dalam dia. Jadi Allah dan kita saling tinggal. Kita di dalam dia, di dalam kita. Hal ini boleh kita baca di Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Yohanes 14 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Yohanes 14 ayat 23. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya, dan dia bersama-sama dengan dia. Kalau di sini saya baca ini ada kata kunci, menuruti firman-Ku. Menuruti firman-Ku. Ada kata menuruti firman-Ku. Gimana ini? Memang jauh tahu. Ya, tadi saya sangat tertarik ya. Tadi itu terkadang di kehidupan kita, ya. Satu Yohanes 5. Saya sebenarnya sudah tadi ini 5 ayat 6 ya. Ayat 1 sampai 5. Tadi iman mengalahkan dunia. Terkadang tadi seperti kata Bapak Boas, kita sudah dekat dengan Tuhan. Tapi terkadang karena kita dekat dengan Tuhan ini suka diombang-ambingkan, bukan diombang-ambingkan, dipilih jalan. Saking kita sudah, terkadang kita suka bingung dalam pilihan pertemanan dan pengambilan keputusan, khususnya
Ya secara pribadi kemarin saya pribadi juga ya saya berusaha untuk dekat dengan Tuhan, untuk memilih jawaban yang terbaik yang menurut kata Tuhan, mana yang harus saya pilih. Padahal saya tahu kita kalau untuk kalau kita dekat dengan Tuhan, pasti suara Tuhan itu ada dan sudah memberikan jawaban yang pasti ya. Betul gak sih? Ya, jadi itu yang tadi saya katakan, iman mengalahkan dunia itu ditandai dengan gaya hidup yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dan perintah Allah. Tapi pada saat kita mendekatkan diri, ada pergumulan dua alternatif keputusan. Betul. Bagaimana memastikan bahwa keputusan yang kita ambil itu adalah seturut dengan kehendak Allah. Ini memang pengalaman spiritual yang tidak mudah. Ini dari Tuhan ya, ini keputusan ini sudah benar enggak? Ini dalam pergumulan. Setiap orang pasti ada pergumulan. Mau dekat dengan Tuhan, mau jauh dari Tuhan, pasti ada pergumulan. Selalu kita masih hidup lah di dunia ini, pasti ada pergumulan, pasti ada permasalahan, pasti ada keputusan yang harus diambil. Ketika ada dua keputusan, mana sih yang sebetulnya mau kita ambil? Ada unsur keraguan di sana, sehingga kita mau kedekatan kita dengan Tuhan bagaimana membantu bahwa ini adalah seturut kehendak Tuhan, perintah Tuhan. Untuk mendengar suara Tuhan ini. Mendengarkan suara Tuhan. Ini pengalaman Amang Boas yang sudah berumur 84 tahun, mau 84 tahun berjalan bersama Tuhan. Ini penting untuk dibagikan. Bagaimana memastikan bahwa ini adalah perintah Tuhan, kehendak Tuhan. Iya, jadi kembali kepada Yohanes 14 ayat 23 ini. Karena di sini Yesus itu memberitahukan kepada kita, ya. Saya baca, jika seorang mengasihi aku, Yohanes 14 ayat 23. Ya. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menurut firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia, dan kami Yesus sama Allah Bapa. Oke. Kan? Dan kami akan datang kepadanya. Kepada siapa? Kepada yang menjaga firman-Nya itu, ya. Dan dia bersama-sama dengan dia. Jadi Yesus Allah dia di dalam kita. Tuh. Kita di dalam dia. Nah, kalau Allah sudah bersama kita, siapa lagi sih yang bisa mengalahkan kita? Ya. Iblis pernah otomatis lari, ya. Kalau melihat kita akan iblis tahu Allah dalam kita. Jadi kalau Allah sudah ada di dalam kita, kita pun akan di dalam dia, saling tinggal. Ini biasa. Kami kata Akan datang. Jadi Allah hidup. Kan kalau bicara akan datang, berarti ada pergerakan ini. Aku akan datang ke rumahmu. Berarti ada pergerakan kita mendekati objek. Jadi Ini Allah akan datang. Tuhan itu menghampiri, bahkan Menghampiri, bahkan masuk ke dalam kita. Jadi Allah yang kekal ini. Ya, tapi betul gitu ya. Kita sudah kita yakin, kita sudah mengimani itu Tuhan itu ada bersama-sama kita. Tetapi kadang-kadang di pintu untuk pengambilan keputusan, Ya, jadi kita sudah minta sama Tuhan berikan jawaban. hati-hati dengan bisikan iblis. Sama seperti Hawa di taman Eden itu. Tidak boleh kamu makan, ya, dari buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Satu kali kamu makan, kamu akan mati. Tapi iblis kan makhluk tidak benar. Jadi kalau memang kita sudah dibuat bimbang, ya, berarti ada di sana yang bukan Allah, yaitu iblis yang menggoda Hawa sehingga dia lupa kepada Tuhan. Inilah cara kerja iblis yang sangat halus. Dia yang tahu itu hanya iman kita, hati nurani kita, karena hati nurani kita itu institusi Allah di dalam kita. Tapi terkadang juga kalau dibilang halus, iblis pun halus dalam bertindak, dalam bertutur kata. Itu kan Iya.
yang dibuat dari logika Allah jadi logika manusia. Enggak benar itu ya. Jadi istilah tidak benar itu aja yang dipegang oleh Hawa. Ya. Jadi sikap kita harus bagaimana? Ya. Sikap. Nah, kalau bicara sikap, kalau kita kembali sebetulnya kepada kata kami. Kami Allah yang kita yakini, Allah Trinitas, satu hakikat Allah, tiga beribadah yang dinyatakan di sini. Kami dalam kesaksian Yohanes 14 ayat 3 ini akan datang kepadanya dan dia bersama-sama dengan dia. Kalau ditanya bagaimana agar kami Allah Trinitas ini dia datang dan dia bertakhta dalam hati kita, memang jawabannya di depan. Ini suatu pernyataan, jawaban di depan, pertanyaan di belakang. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapakku akan mengasihi dia dan kami. Jadi memang pertanyaan Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus tinggal datang ke hati kita ketika kita mengasihi Yesus itu sendiri, menuruti firman-Ku, karena firman itu adalah Allah itu sendiri. Dan Bapakku akan mengasihi dia akan memberikan. Saya pikir itu kita coba karena ini adalah perlu perenungan tersendiri bagaimana mendengarkan suara Tuhan. Puji Tuhan, amin.